Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Shalom saudaraku, perjalanan para pemberita Injil memang tidak mudah. Ada kalanya di suatu tempat mereka ditolak. Dituka, no mention ditolak, hingga dia harus mengebaskan debu di kakinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan di Lubuk Pining, Munson dan Liman pada akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir karena raja dan penduduk Lubuk Pining menolak kehadiran mereka. Lalu bagaimana keadaan desa Tuka dan desa Lubuk Pining sepeninggal para pemberita Injil ini? Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu dosen Melda. Dia pertama itu ke Tuka sebenarnya, karena Tuka berbatasan dengan Brebes ya. Jadi ke Tuka, di situ kan kampungnya Marga Marpaung, rajanya itu Raja Marpaung. Tapi orang Tuka menolak. Nah, jadi menolak mereka karena mungkin ya, dilihat seperti Belanda ya, seperti penjajah. Nah, waktu itu dia ditangkap, diikat. Lalu kemudian dia mau dibunuh di Tuka. Nah ini saya dapat dari hamba Tuhan yang melayani di HKBP Tuka. Dan memang ada banyak keluarga waktu buat KKR, di beberapa tempat di Tuka, Tuka dan Pangkat waktu itu. Jadi setelah dia mau diikat, mau dibunuh, ternyata hujan deras datang, lalu petir menggelegar, lalu mereka ketakutan. Nah, mereka semua ketakutan saking derasnya hujan, akhirnya langsung bisa lepas. Kami taunya tentang Tuka karena di 2020 saya bawa mahasiswa rombongan bikin lapang misioneri bersama. Mereka bingung, kalau dalam sejarah selalu yang dicatat Koperasi Lindung, orang lupa tentang kami. Padahal nomensan itu datang dari Barus ke kami dulu. Masalahnya warga ini menolak, sehingga akhirnya Tuka ini jadi seperti kampung yang tertutup. Karena apa? Nomensan kebaskan kakinya di situ. Walaupun kemudian dia utus muridnya ke situ, tapi jadi lebih mudah kata dia uji kami. Nah, saya waktu itu cerita sama Marga Duto yang cerita. Dia bilang gini, saya sudah 25 tahun di kampung ini. Nah, selama 25 tahun di kampung ini baru ada 5 sarjana. Nah dari yang 5 itu 4 adalah berarti yang asli orang situ hanya itu dia masalahnya. Karena sudah pernah dikepas. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu permohonannya doanya doakanlah supaya bisa lebih apa yang menerima walaupun di sana ada keseluruhan di Indonesia. Tapi dari kesejahteraan mereka selingkuh. Harus minta pengampunan untuk nenek-nenek yang jadi waktu itu keturunannya Raja Panggalemai udah generasi ke-6 yang bercerita yang sekarang di situ mengelola daerah itu, makam itu. Nah sebelumnya memang itu juga akhirnya menjadi tempat yang seperti tertutup, tapi kemudian pemulihan terjadi dengan keluarga dari misionaris. Jadi orang tua dari misionaris itu ya Henry dan Henry Liman dan Samuel Munsir itu mereka mengampuni orang Batak. Dan mereka bilang mereka bersyukur karena anaknya mati sebagai misionaris. Tumbuh-tumbuhan pun susah. Ya dulu tumbuh-tumbuhan susah, semua sepertinya semua tertutup gitu. Lalu mereka akhirnya dilayani oleh gereja Presbyterian awalnya. Jadi kemudian itu direnovasi ya, dibantu oleh Korea. Waktu itu ada prasasti. Lalu kemudian akhirnya sekarang jadi situs wisata juga ya. Terakhir ke situ kita Maret udah tumbuh jagung dan sudah masuk juga ada pemulihan. Setelah dipulihkan sudah lebih subur. keturunan momen itu masih ada sampai mana? Kalau yang melayani di sini sudah meninggal. Oh, berarti kalau Pulang kerja. Setelah itu semua yang ada yang melayani di sini dimakamkan di Sibunta. Itu yang termasuk istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan.
gitu. Nah sekarang kalau tahunnya udah lama, saya nggak tahu lagi kalau sekarang harusnya ada Cucu-cucu. Keluarga itu, cucu-cucunya itu yang harus pergi ke mana tadi? Yang pertama tadi yang Ketukan. Di Untuk mana memberkati. di mana ini mengebaskan itu. Kami keturunannya mengebaskan pengampunan berkati. karena logo Pining sudah di Ya, karena orang tua dari misionaris itu sudah Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Apa maksud Tuhan Yesus dengan kata mengebaskan debu pada kaki? Seringkali penolakan mengakibatkan rasa sakit, rasa tertolak. Tetapi dengan mengebaskan kaki, itu akan mendorong kita untuk tidak membiarkan sakit hati menguasai kita. Kita telah melakukan apa yang menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil, sehingga kita tidak akan dituntut pertanggungan jawab atas nyawa orang-orang tersebut. Mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab atas nyawa diri mereka sendiri. Penolakan terhadap para pemberita Injil di Tanah Batak ternyata menyisakan suatu kehidupan yang tidak menyenangkan, berakibat kepada keturunan mereka. Bersyukur keturunan dari orang-orang di Lobo Pining telah mengalami pemulihan setelah keluarga Munson dan Liman melepaskan pengampunan. Tuka masih memerlukan pemulihan dari Tuhan, pelepasan pengampunan, supaya mereka juga menerima anugerah Tuhan bagi hidup mereka dan bagi daerah mereka. Bapa, kami bersyukur untuk para pemberita Injil yang telah memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, supaya orang lain boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Pagi ini kami mau memberkati Desa Tuka. Kiranya pemulihan Tuhan dinyatakan, sehingga orang-orang yang berada di Desa Tuka boleh mengalami lawatan Tuhan. Ada pendamaian yang terjadi, sehingga mereka boleh dipulihkan dari kehidupan mereka, dan tanah mereka akan juga dipulihkan seperti Lobo Pining. Terima kasih kepadamu, dan kami rindu Tuhan juga memakai hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan pernah kecewa atau menyerah ketika kita ditolak saat memberitakan Injil. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalami penolakan. Tetap semangat, nama Tuhan dipermuliakan.